Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Bertemu kembali dengan saya ini di lokasi Banjarnegara untuk kecamatannya Bunggelan, untuk desanya Kecepit ya. Pada kesempatan siang hari ini nih, saya akan sedikit membagikan apa yang saya kerjakan pada hari ini ya. Ini kebetulan saya lagi olah lahan lagi nih. Rencananya mau kita tanam SAP 034 ini. Full SAP 034 ini. Ini lahannya lagi saya persiapkan ya. Nanti ada sedikit tip-tip yang saya bagikan, yang saya kerjakan seperti biasa itu. Ini kelihatannya gundukannya sih gede-gede, tapi ya nanti saya jelaskan ini. Dan yang perlu saya ingatkan untuk rekan-rekan teman-teman ya, pekebun yang mau berkebun juga ataupun pekebun ya, ketika kita sudah mulai olah lahan seperti ini nih, jangan lupa kita persiapan untuk pagarnya ini. Jadi ketika nanti ini sudah masuk ke fase pembuahan, pagar ini sudah tertata dengan rapi dan setidaknya nanti bisa ada batasan supaya tanah yang di dalam ini tidak terlalu keras diinjak-injak gitu kan ya. Bukan berarti kita pelit, tidak, tapi untuk antisipasi karena perakarannya pastikan nanti akan melebar ke tengah, bagian tengah sana. Jadi kita persiapkan pagarnya, kita tanam, kita persiapkan pagarnya, dan untuk keamanannya juga kan mending nanti ketika sudah berbuah sudah ada antisipasi untuk pagar-pagarnya seperti ini. Nanti pas masuk apa namanya fase pembuahan, dia sudah rapat, ini sudah saya putar ini sampai 2 titik, ini baru 2 titik, nanti sebelah barat sekali itu belum, sama yang selatan ini belum, itu masih ada stok banyak di itu. Kebetulan di bawah sana itu kan kebun jambu saya juga di sana itu. Jadi untuk stok tanaman ini saya memang persiapkan per setiap lokasi. Jadi ketika kita mendapatkan lokasi baru, untuk pagarnya sudah siap, kita potong, kita pindah, kita potong, kita pindah, dan semuanya tertata akhirnya. Untuk kebutuhan air, alhamdulillah nih lokasinya dekat sama air ini. Ini air ini. Ini air dari 2 sumber ini. Satu dari atas dan yang ini dari arah barat ini ya. Jadi untuk sumber airnya melimpah. Jadi makanya saya berani ini saya tanam sudah mau mendekati musim kemarau ya, tapi ya tidak masalah karena kita sangat dekat sekali dengan air. Jadi untuk penyiramannya nanti gampang. Untuk pola gundukannya kita bikin memang ukurnya besar ya, tinggi dan besar, karena toh pada akhirnya nanti ini kan masih ada curah hujan, ini tanah ini akan turun, ini tanah turun kelihatannya besar sekali ini. Untuk diameternya berapa sih, gede lah pokoknya, ukurannya gede. Nah, ini gede sekali ini. Dari mulai ini kan kalau yang di tengah itu kan tanda untuk eh, pohonnya yang mau kita tanam ya. Jadi arah ke sampingnya itu mungkin ada 1 meter gitu. Baik untuk ukuran ke sebelah sini 1 meter, ke sana 1 meter, ke sana 1 meter, ke sini ini karena di samping ini jadi enggak 1 meter ini, dibikin melingkar 1 meter lingkaran itu ya, muter itu. Jadi yang di tengah itu tandanya itu buat isi bibitnya nanti yang mau kita tanam untuk SAP 034 ini. Ini lokasi tidak luas lah ya, tapi lumayan. Dulunya ini pisang, jadi pisangnya ditebang semua, dibuang semua, itu ada saya sisakan 2 lah. Itu ada 2 yang saya sisakan, kasihan karena posisinya sudah mengeluarkan buah. Dosa kalau dibuang, kasihan. Ini untuk jarak tanam kita bikin 5 meter ya. Jadi pengerjaan untuk awalnya itu tahap awalnya buat lubang untuk pupuk dasar ya, untuk kohe saya kasih untuk lubangnya itu 1 karung
kohe kambing, 1 karung kohe ayam. Ini dicampur di dalam dasarnya ini, di dasar bawah, paling bawah itu kan kita bikin kotakan dulu 60 kali 60, dalam 60 kita kasih kohe campur dengan tanah, digunduk seperti ini. Udah, tapi belum gede gundukannya kan, belum gede lah. Ini rumput-rumput kan kita ambil untuk tambahan pupuk kedepannya ya, daripada kita roundup ataupun kita gramason kan akhirnya tidak berfungsi dengan baik ya. Jadi saya gunakan untuk pupuk tambahan di sampingnya. Jadi untuk metode awalnya itu bikin posisi lubang 60 kali 60, dan untuk kedalamannya juga 60, maupun mau dibikin 50 dan kedalaman 50 ya monggo, tidak masalah, tergantung selera saja ya. Kalau saya untuk lubangnya itu hanya untuk simpan posisi pupuk dasar, karena kita tidak tahu kayak saya kan polanya ya bertahap sih. Jadi apa yang saya dapatkan kita bagi-bagi lagi untuk pengembangan ataupun yang lain. Jadi untuk persiapan kohe yang di bawah itu yang saya maksudkan, kan kita nggak tahu rezeki kita kan pas lagi ada ataupun tidak. Kebetulan pas lagi ada rezeki ternyata di KUD barangnya nggak ada kan itu ataupun di petani habis untuk stok kohe. Nah, ketika kita pas lagi butuhin, pas lagi kebetulan anggarannya nggak ada kan repot. Jadi untuk untuk kohe-kohe yang kita persiapkan untuk pupuk dasar itu salah satunya alasan saya seperti itu. Dan untuk rumput-rumput yang di sini nih, rumput-rumput yang nggak kita roundup ataupun kita gramason biar mati gitu, tidak ya, nanti kan kasihan lah. Jadi tanah ini keras ketika sering menggunakan yang seperti itu, jadi tanah ini semakin mengeras. Jadi saya tidak menggunakan metode itu, mending saya masukkan seperti ini. Ini kebetulan berapa baris ini sudah selesai ya. Ini ada yang belum ditutup dengan tanah ini. Nah ini dia nih. Ini kan rumput, semuanya rumput nih, masih rumput dikumpulin, tapi di bawahnya rumput itu sebenarnya gundukan gitu loh, gundukan tanah juga gitu. Nah ketika sudah seperti ini baru diisi dengan tanah yang di sampingnya seperti ini maksudnya nih. Nah ini kan ada genangan air ini, untuk jadi air turunnya kemari nanti ke bagian sini nih. Nah, ke bagian sini ini kan lebih, yang di sini lebih rendah, ini lebih tinggi. Lagi tinggal diratain buat gedein lagi ke depannya. Kenapa kita ambilkan tanah di samping ini? Untuk periode ke depan mungkin 6 bulan yang akan datang ataupun 3 bulan, kalau pas lagi ada rezeki kan pas yang ini kayak semacam yang lebih rendah ini kan nanti kita isi sama kohe ini, isi sama kohe lagi. Jadi posisi gundukan ini semakin besar ke samping. Kan rumput sayang kalau nggak dimanfaatkan. Ini kan masih rumput, ini nanti ditutup pakai tanah lagi, sama seperti yang ini nih, ditutup pakai tanah. Nanti tinggal kita bermain bakteri lah ya. Kan pasti ada yang akan bertanya apa tidak panas ataupun nanti seperti apa kan gitu kan. Kalau saya, kenapa saya gunakan ini nih, jadi apalagi kalau pas lagi hujan, lagi curah hujan lagi tinggi lah, otomatis kalau kita bikin gundukan yang posisinya gede dan tinggi seperti ini nih, nah gede dan tinggi seperti ini kan, karena curah hujan tinggi otomatis tanah ini akan cepat turun kan gitu. Tapi ketika ada rumput ini nih, nah ada rumput-rumput ini yang kita buat taruh juga di situ, selain untuk pupuk, untuk menahan posisi tanah yang kita taruh di atasnya lagi. Jadi kan ada istilah namanya penahan ya, kayak semacam saringan gitu kan. Tanah ini akan masuk ke dalam rumput-rumput ini, jadi tidak cepat turun tanahnya gitu. Itu salah satu alasan saya seperti itu. Ini tinggal dibersihkan. Setelah gundukan ini selesai, rumput ini kan
belum 100% hancur ya. Nanti kita bantu dengan bakteri lah. Jadi proses pembusukannya akan lebih cepat, baik untuk pupuk dasar yang kita persiapkan maupun rumput-rumput yang ada di bawah gundukan tanah yang terakhir kita naikkan ke atas itu. Jadi posisi rumputnya itu kan ikut juga hancur nanti kan, sama kohoi yang kita persiapkan juga hancur lah. Jadi setidaknya ini nanti setelah ini selesai, kita bikin ini selesai, nah itu kan masih ada sebagian yang belum diisi tanah itu. Nah, nanti kita biarkan dulu ada beberapa waktu lah, minimal 1 bulan baru kita tanam itu. Jadi untuk kondisi di bawah juga udah dingin, untuk pupuk kandangnya dasarnya rumput-rumputnya juga sudah mulai membusuk. Mungkin itu ya yang bisa saya bagikan untuk siang hari ini. Tetap sehat, tetap semangat, jangan takut menanam lah, tanam saja tidak apa-apa kok, polanya banyak, ada pola maksimal, sedang, sederhana kan gitu. Oke, wabil topik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.